Rubbama seringkali warodat datang alaika atas engkau al-anwaru oleh cahaya-cahaya dari Allah. Fawajadatil qalba, maka cahaya-cahaya itu mendapati hati mahsuwan dalam kondisi penuh bisuwaril asar, dengan macam-macam bentuk asar atau dunia. Partahalat, maka cahaya-cahaya itu pergi min haitsu meninggalkan tempat, nazarat yang ia datang. Ini cek bahasa urang kieu. Kalau kita ngaji masuk dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, kita mendengarkan lantunan atau firman Allah, kita mendengarkan kaul-kaul ulama, semua apa yang disampaikan itu masuk ke kolbu kita melalui telinga kanan, masuk. Begitu masuk, di dalam kolbu ini penuh sehingga enggak ada tempat. Karena di dalam hati kita itu penuh dengan urusan-urusan duniawi, penuh dengan urusan-urusan selain Allah, sehingga si cahaya tadi kita ngaji sudah paham, dia turun. Begitu dia melihat di dalam kolbu ini mahsuban, penuh, hati kita ini penuh, sehingga dia tidak mendapatkan tempat untuk singgah di situ. Partahalat, maka dia balik lagi keluar, tidak menetap di dalam kolbu, balik lagi dia keluar melalui telinga kiri. Ini sering kita rasakan. Bagaimana nih Pak Anas, lamun orang keur ngaji mah itu si ustadz itu menyampaikan pelajaran-pelajaran, kita paham. Dengan kita paham timbul keinginan kita, besok mas saya mau rajin sholat, besok mas saya mau ini. Ketika si guru itu menjelaskan tentang puasa Senin Kemis, pahalanya banyak, besok mau puasa mulai. Timbul banyak keinginan. Artinya pengetahuan itu masuk. Begitu dia melihat di kolbu kita ini banyak urusan-urusan selain Allah, lalu dia keluar. Begitu kita selesai pengajian, udah makan, turun, udah mulai semangat tadi, turun lagi. Yang tadinya kita kenceng, pengen ini, belum juga jauh, turun aja di pengajian, turun, naik motor, datang ke imam, geus leungit tah, hayang ieu isukan hudang pohoan, nu tadina urang dek anu isukan mah kebaelah. Begitu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan itu. Waktu ngaji berarti semangat, pengen ini. Itu artinya ketika kita paham, dapat ilmu, kan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Itulah merupakan salah satu bentuk cahaya. Maka di sini disebutkan rubbama waradat alikal anwar. Sering datang banyak cahaya kepada kamu. Cahaya ketuhanan itu kesadaran. Kalau bahasa kita mah yang disebutnya anwar, cahaya ilahiyah itu kesadaran. Datang ada pengajian, datang kita ke pengajian, ngaji, walaupun hujan, banjir, tetap ngaji. Itu artinya kita sadar. Tahu tapi sadar. Tahu datang ke pengajian walaupun hujan. Ada yang tahu tapi gak sadar. Oh, ini pengajian malam Kamis ya. Nah, tahu dia ada pengajian, hujan, malas di rumah aja. Tahu tapi dia nggak sadar. Ketika dia tahu, nur ilahiyahnya itu nggak ada, sehingga dia itu
nggak jalan kena gara-gara banjir. Tapi kalau dia tahu walaupun banjir tetap dia datang. Nah itu nur ilahiyahnya muncul. Kesadaran ketuhanannya itu ada. Kita memahaminya nih. Rubbama waradat alaikal anwar. Anwar itu adalah kesadaran ketuhanan. Cahaya-cahaya ilahiyah. Berdatangan cahaya. Kenapa berdatangan? Karena diundang. Perbuatan apa yang termasuk mengundang itu? Zikir, baca Quran, ada di majlis ta'lim, i'tikaf di masjid, sholat berjamaah. Itu perbuatan-perbuatan mengundang nur ilahiyah, mengundang kesadaran ilahiyah. Ketika kita ada di majelis, ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, nur itu berdatangan ke dalam diri kita. Rubbama waradat alaikal anwar. Begitu dia datang menemui diri kita, fawajadatil qalba, dia masuk menyelusup ke hati kita. Begitu dia masuk ke dalam hati kita menyelusup, mahsuwan, penuh hati kita ini penuh biswaril asar dengan pikiran-pikiran selain Allah. Penuh dengan bagaimana supaya punya uang banyak, mikirin aja. Padahal dia lagi di musola, padahal dia dari pengajian, dia mikirin bagaimana supaya punya uang banyak, bagaimana supaya dagang laku, bagaimana supaya ini dan itu. Berpikir. Kolbunya itu, pikirannya itu penuh dengan pikiran-pikiran selain Allah. Dia nggak berpikir tentang Allah, tapi dia berpikirnya tentang selain Allah di dalam kolbunya. Begitu nur ilahiyah masuk ke dalam kolbu, nur ilahiyah melihat penuh di kolbu kita ini penuh, sehingga nggak ada tempat satupun untuk singgah tadi. Pengetahuan nur itu tidak mendapatkan tempat untuk singgah di dalam kolbu kita. Fawajadatil qalba mahsuban bisuwaril asar. Karena sudah penuh. Karena udah penuh, partahalat. Lalu nur tadi keluar lagi. Partahalat min haitsunadalat, keluar lagi dari tempat mana dia masuk tadi. Keluar. Makanya tidak ada manfaatnya, tidak berpengaruh. Nah, itulah jawabannya kenapa kita kadang-kadang semangat pengen ini ketika kita dengar pengajian mah. Lepas saja dari pengajian jauh datang ke imam. Selain dari koma aya di pasar mah geus teka pikiran hayang anu. Itu artinya apa? Karena kolbu kita ini sudah terpenuhi dengan selain Allah, sehingga dia anwar itu keluar. Paham nih ya? Ayah ulama, ayah jelema ngerti bisa baca kitab. Dia baca penjelasan tentang sodakoh diperintah. Dia tahu bahwa bersodakoh itu akan memberikan ampunan, bahwa bersedekah itu akan diberikan pahala banyak. Dia tahu, tapi dia nggak melakukan. Bersedekah itu artinya tahu, nggak sadar. Nur ilahinya nggak ada. Tapi kalau orang yang sadar, dia nggak ngaji, nggak apa, dia bersedekah tanpa ada pikir panjang lebar. Sedekah nolong orang, nggak pernah hitung-hitungan. Nah itu orang yang nur ilahinya muncul, dia sadar. Otomatis orang yang sadar itu udah tahu dia. Al-anwarul ilahiyatu, cahaya-cahaya ketuhanan kasiromma, umumnya atau seringkali taridu alal qalbi, seringkali berdatangan ke dalam hati kita. Fala tajidu fihi maudhi'an, tapi dia tidak mendapatkan tempat di dalam hati kita itu listiqrariha, untuk singgah menetap di situ.
Limada, kenapa? Nur ilahi itu nggak bisa singgah, nggak bisa menetap di situ. Lima golaba alaihi min suwaril asar, karena hatinya itu sudah terpenuhi oleh kotoran-kotoran. Min suwaril asar, dari macam-macam kotoran. Seperti apa kotoran-kotoran yang memenuhi hati itu yang sering terjadi dalam diri kita? Kahubbil mal, cinta dunia, senang ke dunia, ngumpul-ngumpul harta baik. Itu disebutnya hubbul mal, hubbud dunia. Sifat hubbud dunia itu adalah suatu kekotoran kolbu. Kalau di kolbu kita ada hubbud dunia, nur ilahiyah tidak akan tinggal di dalam kolbu. Geus terbuka kahayang, nyaho mah nyaho, tapi terbuka kahayang untuk melaksanakan. Kenapa? Karena nurnya itu enggak tinggal di kolbu, keluar lagi dia. Berbuat ria, selalu ingin dilihat orang, enggak cukup dilihat Allah, diketahui Allah. Kenapa orang itu ingin dilihat orang? Karena dia enggak merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Tahu bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah itu Al-Halim, Al-Alim, Maha mengetahui. Tetapi dia enggak cukup dengan taunya Allah, tapi dia perlu orang lain tahu. Maka perlu kita ingin bersedekah. Padahal mah kalau kita bersedekah, urusan hati kita ya dengan Allah. Yang penting kita niat bersedekah, Allah tahu apa yang dikatakan di dalam hati kita. Karena kita itu enggak cukup dan enggak merasa puas diketahui Allah, sehingga kita pengen diumumin, umumkan ya aing nyumbang 10 juta. Orang kenal, tahu, dengar, senang dia dengan diketahui orang itu. Padahal walaupun tidak diumumkan, Allah tahu. Dia tuh enggak puas, enggak merasa cukup dengan taunya Allah. Dia akan merasa puas apabila selain Allah tahu. Coba kalau kita udah begitu, berarti kita itu membesarkan, memuliakan siapa? Memuliakan Allah apa memuliakan makhluk? Kita akan lebih bangga dan kita akan lebih puas apabila didengar, diketahui orang. Sementara Allah walaupun ditutupi juga pasti tahu, tapi kita nggak puas dengan taunya Allah itu. Nah itu timbul ada penyakit ria. Itu adalah orang yang nggak pernah puas dengan pengetahuan Allah. Maka tingkatkan dan yakini Allah Maha tahu. Kalau sudah Allah tahu, kita merasa cukup dan puas dengan Allah tahu. Gak perlu orang lain tahu. Wal kibir, sombong, merasa besar. Wal ujub, ujub itu paling hebat. Kalau kibir itu sombong. Apa bedanya sombong dengan ujub? Kalau sombong mah nganggap orang lain kecil dan menolak kebenaran, sombong. Dua sifat menolak kebenaran dan menganggap orang lain kecil itu kibir, sombong. Ketika kita dinasehati, yo orang ngaji, ya malam Kamis ngaji ngajak batur geus siap bae di kitu mah. Nah itu kan menolak nasihat, sombong. Itu yang begitu, yang sombong itu yang menolak nasihat. Yang kedua, orang sombong di samping menolak nasihat, merasa menganggap kecil orang lain. Ya, boga motor legenda, bagusan motor aing PCX. Anggap leutik ka batur. Sombong, walaupun dia enggak memperlihatkan diri, lagi ada kritik di dalam hati, dia merasa punya lebih hebat daripada orang lain. Itu ada sifat kibir. Jadi dua sifat kibir itu, menganggap orang lain kecil, kedua menolak nasihat. Dua itulah ciri utama dari sifat kibir. Nah kalau ujub, nah kita membanggakan diri bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu begini. Kita itu
bahwa kita itu udah paling ngerti. Di sini orang pada bodoh, cuma saya yang ngerti, saya yang punya. Dia merasa punya, merasa hebat. Orang yang merasa hebat itu ujub namanya. Wal hikdu, hikdu itu dia dendam itu kakaknya marah dendam itu adiknya dari marah. Kalau marah mah langsung spontan di situ dia, begitu timbul di dalam hati berbuat sesuatu yang tidak baik, marah langsung dia. Tapi kalau dendam enggak, dia akan melihat kesempatan kapan dia bisa berbuat tidak baik. Dendam itu hikdo. Kita nginjem ke Pak Anas, pinjam apa nih? Terus sama Pak Anas nggak dikasih. Awas ya ku aing, minjem naon memang diperek ku aing sia. Dia nggak marah saat itu mah, ketika sama Pak Anas nggak dikasih, ketika dia minjam, dia diam aja. Nggak marah, nggak ngambek saat itu. Kalau dia ngambek saat itu namanya godong, marah. Tapi kalau dia begitu kata kita, diam aja. Tapi hatinya awas ya, minjem beka aing sia bal perek ku aing sia. Itu dendam, hikdu namanya itu. Hubbil mal, hubbud dunya. Hubbud dunya itu orang yang cinta dunia bukan berarti orang susah. Bukan berarti orang nggak punya harta. Bukan berarti orang yang nggak punya miliaran. Jangan diartikan sempit. Hubbud dunya itu orang yang sudah menjauhi dunia yang bersifat. Ini belum kelar nih. Jangan ya orang yang telah memutuskan mencerai dunia, bukan. Tidak semua dunia. Nah, hubud dunia yang merupakan kotoran-kotoran kolbu itu orang yang mengingini atau memiliki dunia, yang dunia itu membuat dia lupa kepada Allah. Contoh, dia dagang, dikasih laku oleh Allah, rame, banyak pembeli. Dohor jam 2 angke, masih banyak yang beli. Jam 3 udah mau habis di dohor, tangguh amat, man. Kasihan ini mau nutup, ditinggal, yang beli masih banyak. Akhirnya kelewat dohor. Nah itu hubud dunia tuh, kalau kita piara itu hubud dunia yang kayak begitu itu. Tapi kalau kita punya uang banyak, silaturahmi, mahabbah kepada guru, mahabbah kepada para aulia Allah, mahabbah kepada para ulama, nah, kita bersedekah. Nah itu kan membawa kepada kebaikan dan pahala. Dunia yang kayak begitu yang dicari. Kunaon sih yang usah lah dunia iya, dunia menetik daya. Lah gitu. Kalau dunia justru menjadi sarana ibadah, justru banyak menolong orang, itu dunia yang tidak dijauhi, yang jangan dijauhi. Dunia yang harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita cari. Terus kita berusaha, sehingga artinya kita dagang, kita kerja, kita usaha, mohon hasil dari kerja usaha dagang kita ini jangan sampai lupa kepada Allah, jangan sampai tidak punya nilai kebaikan. Tapi kalau kita usaha dikumpul-kumpul, hayang meuli Pajero, hayang meuli Alphard, ada orang minta-minta, hayang nyumbang musola, jangan kumpul. Nah itu hubud dunia itu yang kayak begitu. Kenapa tidak bisa bertempat di situ? Karena anwar itu, cahaya ilahiyah itu adalah sesuatu yang bersih dan suci, termasuk ma'rifatullah, kenal